Baik, terima kasih. Selamat siang buat teman-teman wartawan. Sekali lagi terima kasih buat waktunya untuk menghadiri press conference yang dilakukan oleh Bang Kibi Bukopin Cabang Kupang terkait beberapa informasi terakhir yang mungkin kurang menyenangkan di dunia perbankan khususnya untuk Kibi Bukopin. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Itu adalah yang pertama, Bank Kibi Bukopin adalah perusahaan perbankan nasional yang telah berpengalaman semenjak tahun 1970, di mana dalam menjalankan kegiatan usaha selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan SOP yang diawasi oleh OJK dengan selalu memprioritaskan kenyamanan nasabah dan keamanan dana nasabah. Nah, yang kedua, bahwa Bank Kibi Bukopin sebagai lembaga keuangan perbankan dibatasi oleh Undang-Undang Perbankan dalam menyampaikan informasi mengenai nasabah maupun simpanannya, dalam hal ini rahasia bank. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan mengenai kronologis rinci terkait permasalahan dana Ibu Rabeka Adutada dan memohon rekan-rekan media memahami hal tersebut. Nah, yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai data nasabah dan simpanannya, termasuk transaksi-transaksi nasabah tersebut, Bank Kibi Bukopin hanya dapat membuka data kepada nasabah itu sendiri atau kepada penegak hukum yang sedang menjalankan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bahwa mengenai permasalahan dengan Ibu Rabeka Adutada atas permintaan yang bersangkutan, Bank Kibi Bukopin dengan itikat baik telah menyampaikan rincian kronologis transaksi yang menjadi pembicaraan pada saat ini dengan data yang selengkap-lengkapnya pada tanggal 5 Maret tahun 2020 di kantor Bank Kibi Bukopin Cabang Kupang. Yang kelima, dan terkait dengan permasalahan ini, Ibu Rabeka Adutada pada tanggal 7 Juli tahun 2020 telah melaporkan Bank Kibi Bukopin dengan dugaan tindak pidana perbankan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT sebagaimana laporan polisi nomor LP-B-2/2/2/2020-2/SPKT. Keenam, dalam proses hukum tersebut, pihak Bank Kibi Bukopin telah beberapa kali diperiksa untuk memberikan keterangan dan juga menyampaikan bukti-bukti permasalahan ini. Bahwa terkait dengan proses hukum tersebut, pihak kepolisian berdasarkan kewenangannya secara profesional mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dengan nomor SPP LID /9/10/2020 Ditreskrimsus pada tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya tentang menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi Ibu Rabeka Adutada kepada Bank Kibi Bukopin karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Poin 8, bahwa berdasarkan SP3 tersebut, maka cukup secara hukum membuktikan bahwa segala tuduhan Ibu Rabeka Adutada terhadap Bank Kibi Bukopin adalah tidak benar, dan Bank Kibi Bukopin secara profesional selalu menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, bahwa terkait dengan kejadian pada tanggal 10 Februari 2022 di kantor Bank Kibi Bukopin Cabang Kupang, Bank Kibi Bukopin sangat menyayangkan langkah-langkah non-hukum tersebut yang berasal dari pihak Ibu Rabeka Adutada, di mana sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa permasalahan antara Ibu Rabeka Adutada dengan Bank Kibi Bukopin telah diproses secara hukum di Polda NTT
dan telah dikeluarkan SP3 yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan dugaan tindak pidana, dan secara hukum dapat diartikan bahwa segala tuduhan tidak baik terhadap Bank KB Bukopin terkait dana Ibu Rabeka Ado Tadak adalah tidak benar. Yang ke-10, bahwa apabila Ibu Rabeka Ado Tadak tidak puas atau tidak terima dengan keputusan SP3 pihak kepolisian tersebut, sepatutnya mengupayakan langkah-langkah yang disediakan hukum, misalnya pra-peradilan sebagaimana yang disediakan oleh KUHP. Dan kami dari pihak Bank KB Bukopin juga sangat menyayangkan kegaduhan yang sempat terjadi beberapa hari lalu sehingga cukup mengganggu kegiatan operasional Bank KB Bukopin. Kami dari pihak Bank KB Bukopin meminta maaf kepada seluruh nasabah atas ketidaknyamanan yang terjadi beberapa waktu lalu, dan kami yakin segala sesuatu dapat didiskusikan melalui cara yang lebih baik. Selanjutnya pada kesempatan ini, secara resmi melalui press conference ini, kami sampaikan bahwa pihak Bank KB Bukopin sepenuhnya tidak melakukan hal-hal yang telah ditujukan oleh pihak yang bersangkutan. Yang telah dituduhkan oleh pihak yang bersangkutan. Seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan selalu mengacu dan mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, kami juga minta maaf, ya, kami dari Bank KB Bukopin cabang Kupang, mohon maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, jika ada sesuatu yang tidak berkenan dari perusahaan selama proses pencarian informasi. Dan mengenai hal ini kami juga sepenuhnya terbuka untuk segala akses atau informasi yang dibutuhkan oleh seluruh rekan-rekan media. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hal-hal yang menjadi perhatian media dan pihak terkait dapat disampaikan melalui press conference ini. Sekali lagi kami menghormati seluruh proses hukum yang berlaku saat ini. Sekali lagi di akhir saya sampaikan terima kasih banyak untuk kehadiran dari teman-teman media. Harapannya mudah-mudahan dengan press conference ini bisa diluruskan yang sebenarnya yang menjadi konsumsi padi. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Pak, mau saya jawab bisa? Ini untuk tanya Pak, kita bagi 2 sesi ya. Siap. Satu sesi 3 pertanyaan. Ya. Cukup ya? Oke. Saya Jeffrey Tabawali dari Media Postal Indonesia. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan kegaduhan yang terjadi di Bank Bukopin. Perlu juga kami sampaikan bahwa kegaduhan itu ternyata dipicu oleh salah satu oknum pegawai Bank Bukopin yang menyebutkan kata abal-abal, lalu itu menyulut emosi dari para Ibu Rebeka bersama keluarga dan kuasa hukum, sehingga perlu diluruskan apakah memang dari pihak Bank Bukopin sudah memberikan suatu bilang seperti ada satu hal yang pasti bahwa ketika ada yang bertanya tentang ini, bahwa jawaban yang harus diberikan kepada nasabah maupun yang lain-lainnya seperti itu, bahwa abal-abal uang itu tidak mungkin kembali dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, ini kan terkait dengan uang yang hilang yang ada di Bank Bukopin. Nah, ini menjadi tanya-tanya di tengah-tengah masyarakat bahwa kita punya keresahan bahwa jangan sampai kita simpan uang lalu nanti nasibnya seperti ini. Karena seperti yang kasus yang sudah dilaporkan bahwa ini kan yang mau diangkat ini kan adalah menyangkut badan hukum, yaitu PT Bank Bukopin itu menyangkut sesuai dengan undang-undang perbankan. Tapi sesuai dengan hasil penyelidikan bahwa kasus ini tidak cukup bukti sehingga dialihkan ke bagian umum di Krimo. Artinya bahwa yang ditersangkakan ini hanyalah si oknum itu. Nah, padahal melekat di dalam diri dia ini adalah sebagai karyawan Bukopin. Ketika dia melakukan tindakan dengan
Ibu Rebecca, dia bertindak atas nama Bang Bukopin, bukan atas nama dia pribadi. Lalu ketika terjadi persoalan, lalu hanya dia saja yang menanggung akibat atas perbuatan itu. Nah, ini masyarakat menjadi ragu-ragu, sehingga pihak Bang Bukopin harus memberikan klarifikasi dan memberi pencerahan supaya ya kami juga ini kan nasabah. Jangan sampai ketika kami simpan uang, akhirnya nanti nasibnya begini, hanya oknum saja dihukum, uang kami tidak dikembalikan. Kira-kira seperti itu saya kembalikan. Baik, mungkin satu-satu ya, biar tidak ini. Yang pertama terkait mungkin sempat terdengar kata abal-abal ya. Ya kalau kita mungkin kalau kita bawa asap mungkin kan ada api. Ya. Tapi pada intinya yang jelas bahasa itu tidak ditujukan kepada nasabah. Ya mungkin kepada oknum yang mungkin pada saat itu misalnya mungkin menyampaikan hal apabila ada indikasi memang dan itu menyalahi ketentuan kita, ya kita akan proses sesuai ketentuan disiplin karyawan, ya itu yang pertama. Kemudian terkait simpanan Ibu Rebecca, ya jadi simpanan Ibu Rebecca itu semua proses keluar dari rekening tabungannya di Bank Bukopin itu semuanya sudah sesuai prosedur standar layanan SOP-nya perbankan. Ya, jadi teman-teman wartawan ataupun juga mungkin ada yang juga jadi nasabah Bukopin di sini, ya semua transaksi itu bisa dilakukan apabila sesuai standar layanan atau SOP-nya perbankan, dalam hal ini Bank KB Bukopin. Ya, mungkin itu dapat kami sampaikan. Saya tambahkan ya mengenai transaksi. Kami ini catatan aturannya. Jadi ada beberapa layer, ada beberapa tahapan. Tidak bisa satu orang itu melaksanakan transaksi, tidak bisa. Jadi di hari H kami itu ada istilahnya maker ya, maker. Transaksi itu kita periksa namanya second sampai dengan transaksi harian namanya oktober. Dari 3 layer ini kita pastikan bahwa itu sudah sesuai. Dari sini juga keesokan harinya pasti akan diperiksa lagi oleh namanya quality assurance. Jadi tidak mungkin apabila hanya tentunya sudah melalui proses tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman, jadi kita ada beberapa layer. Pak, berarti kesimpulannya Pak, uang Ibu Rebecca ini tidak akan mungkin kembali lagi. Itu bukan kepada saya. Pak, ini uang 3M-nya Ibu Rebecca itu dialihkan atau seperti apa ceritanya? Kalau sesuai dengan kronologis kan sudah disampaikan ya bahwa kami belum tahu kronologisnya. Jadi bahwa kami bertindak atas perintah dari nasabah. Ya, di situ ada transaksi yang telah ditandatangani dengan nasabah dan kami sudah lakukan konfirmasi atas kebenaran transaksi tersebut dan itu terekam jelas di voice recorder Pak. Penegasan Pak, jadi uang 3 miliar itu dialihkan ya? Atas permintaan nasabah. Nasabah yang Atas permintaan nasabah. Siap. Seperti itu. Ya, udah 3 pertanyaan ya. Siap. Menambahkan sedikit terkait hukumnya, bahwasanya pada tanggal 7 Juli 2020 Ibu Rebecca ini melaporkan Bank KB Bukopin atas dugaan tindak pidana perbankan yang isunya adalah seperti tadi, adanya pelanggaran SOP yang menurut Ibu Rebecca. Atas penyelidikan pihak kepolisian berdasarkan keterangan bukti-bukti itu sudah disimpulkan bahwasanya tidak ada kesalahan prosedur di Bank Bukopin. Semua yang dilakukan Bank Bukopin terkait dana itu Rebecca itu sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan permintaan yang beliau, sehingga keluarlah SP3 yang seperti disampaikan sama Pak BM tadi. Saya Steve dari iNews. Nah, mungkin kemarin itu
sempat katakan kalau beliau sebagai nasabah prioritas. Mungkin ya pertanyaannya, layanan lebih apa yang diberikan kepada nasabah prioritas ketimbang nasabah biasa? Itu saja. Oke, jadi gini, layanan prioritas ini layanan eksklusif ya, yang diberikan kepada bank kopi dengan tentunya dengan kriteria khusus. Untuk di bank KB Bukopin sendiri itu untuk menjadi nasabah prioritas harus mempunyai total di tingkat minimal 500. Jadi di situ ada beberapa kelebihan, diantaranya satu itu free SDB, Safe Deposit Box ya. Kemudian ada juga layanan-layanan di mana nasabah tidak perlu datang ke bank Bukopin, cukup menghubungi LPO melalui telepon, nanti proses kita akan pihak servis dari kantor, misalkan stop uang, kita bank Bukopin akan mendatangi nasabah, mengambil uangnya, lalu kita bawa ke kantor untuk dilakukan transaksi. Seperti itu. Sudah 5, satu lagi ya. Saya persoalan yang terjadi beberapa hari lalu itu sempat viral dari sosial kalau dia mungkin dari masalah yang masalah kemarin dan juga dengan hari ini dia akan SPS dihilangkan atau selanjutnya dari pihak bank itu seperti apa sehingga dapat berjelas kepada nasabah calon nasabah sehingga ke depan tidak ada kasus-kasus yang terjadi seperti saat ini. Jadi baik, seperti disampaikan tadi ya. Jadi untuk pelayanan ke nasabah, ya, baik kalau nasabah itu langsung ke kantor, ya itu berarti jelas ya nasabah hadir di depan LRC ya. Tetapi kalau nasabah tidak dapat hadir di kantor, itu tidak semua nasabah bisa lakukan seperti itu. Itu bisa Bank Bukopin, Bank KB Bukopin lakukan pelayanan secara pick up seperti disampaikan tadi sama Pak Haji. Itu apabila dia masuk kategori prioritas. Pada saat kita lakukan pelayanan pick up, itu standar pick up-nya itu nasabah prioritas itu sudah ada. Jadi seperti tadi, ya maaf kalau tadi disampaikan kasusnya masalahnya Ibu Rebecca, itu jelas terkonfirmasi semuanya, ada voice recordernya. Jadi tidak bisa kita lakukan, jadi misalnya nasabah teman-teman LPO pick up kemudian datang tanpa konfirmasi, itu tidak bisa. Itu berarti kita menyalahi standar pelayanan. Ya. Jadi harapan kami dengan press conference yang ini itu bisa minimal menginformasikan ya kepada nasabah case yang kemarin itu posisinya seperti apa, ya, dan standar layanan perbankan khususnya KB Bukopin itu seperti apa. Semua sesuai SOP yang sudah diatur dan diawasi oleh otoritas. Ini deh. Oke, gitu ya teman-teman. Satu lagi. Ya, terakhir ya. Satu saja. Ya. Kemarin bahwa Ibu Rebecca sampai hari ini masih merasa bahwa uang miliar itu masih ada di Bank Bukopin, sementara seperti yang disampaikan tadi bahwa semua sudah sesuai prosedur sehingga kasusnya juga sudah di SP3 kan. Nah, yang mau saya tegaskan adalah bahwa apakah uang Ibu Rebecca saat ini sudah dicabut oleh Ibu Rebecca secara pribadi, dia sudah mengalihkan ke tempat lain, ataukah uang tersebut atas bantuan karyawan Bukopin yang menggunakan ke perusahaan lain. Baik, jadi yang jelas uang itu sudah dipindahkan ke bank lain atas perintah Ibu Rebecca. Ya, jadi bank baru bisa melakukan transaksi apapun juga atas permintaan persetujuan nasabah. Ya, gitu ya. Baik, untuk yang mau di. Nah, baik, kalau sudah tidak ada, sekali lagi sebenarnya masih, artinya kami jujur saja kami masih belum puas dengan jawaban, karena seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rebecca dengan kuasa hukumnya, ya.
Ya, mereka Sangat jauh. menganggap bahwa ini mereka sudah dijebak. Coba alasan mereka dijebak itu sesuai dengan apa yang mereka jelaskan. Di situ ketika si Jacqueline mendatangi Ibu Rebecca Adutadak ini, dia membawa sejumlah form yang diisi atau ditandatangani oleh Ibu Rebecca ini. Nah, di form itu tuh ada beberapa yang diselipkan. Katanya, ini kami pada prinsipnya bahwa kami pers mendengar sesuai apa yang singkat, kami juga bertanya untuk mengclearkan ini. Ya. Kami tidak berpihak ke siapa-siapa supaya ini menjadi pencerahan Netral, kepada ya. publik. Jangan sampai kami terjebak dalam pembentukan opini yang nanti bisa menyesatkan atau membuat persoalan ini semakin tambah rumit. Makanya kami harus bisa, ketika kami undang beberapa pers ini, kami harus perlu clearkan ini. Karena di situ dijelaskan bahwa ketika Ibu Jacqueline membawa form-form itu untuk ditandatangani, di situ ada beberapa form yang diselipkan. Isi dari form itu tuh salah satunya itu menyetujui untuk memindahkan uang ke PT Mahkota. Nah, karena dengan alasan dia bahwa ketika dia adalah nasabah prioritas, ketika disodorkan itu, dia hanya ditempel, lalu form yang seharusnya tidak perlu itu tuh diselipkan di belakang. Akhirnya dia cuma tanda tangan. Ternyata hasil tanda tangan itunya itu adalah menyetujui untuk memindahkan uang itu. Makanya kira-kira kita butuh penjelasan yang terperinci dari pihak Bukopin, apakah sistem ini sudah mau dibilang suatu hal yang sudah direncanakan bersama dalam bank sehingga menjebak nasabah dengan proses-proses seperti itu. Makanya kita perlu clearkan itu. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang jelas, bank menjalankan transaksi berdasarkan slip transaksi yang ditandatangani. Jadi slip transaksi yang ditandatangani oleh Ibu Rebecca Adutadak itu adalah slip transaksi milik Bank KB Bukopin. Ya. Kemudian saya kembali lagi seperti yang saya sampaikan pada poin 10 tadi ya, teman-teman, bahwa apabila pihak Ibu Rebecca Adutadak tidak puas atau tidak terima dengan keputusan ini, dan tolong koordinasi atau segera dengan pihak pihak kepolisian. Ya. Jadi kalau di sini kalau kita mau mencari kepuasan atau apa nanti tidak ketemu nih, ya teman-teman wartawan ya. Artinya kami selaku bank operasional, bank transaksinya Ibu Rebecca menyampaikan sesuai fakta yang terjadi, ya. Dokumen yang terjadi yang ada di Bank KB Bukopin. Ya. Kami tidak bisa melakukan transaksi, misalnya memindahkan dana itu tanpa dasar yang jelas, ya. Dasar yang jelas. Begitu ya. Saya tambahkan sedikit ya. Berdasarkan slip yang ditandatangani, terlepas siapapun yang produksi ditandatangani oleh nasabah, kita confirm lagi. Benarkah ini? Iya. Jadi jelas di situ dari slip tanda tangan, voice recorder juga sudah jelas. Jadi makanya berdasarkan itu kita jalankan sesuai dengan sunnah. Iya Pak, sedikit aja Pak. Konfirmnya itu tadi ke pihak Ibu Rebecca atau kepada staf apa? Yang tadi. Kalau konfirmasi ya, apa? Kenapa? Itu langsung ke Ibu Rebecca Ya, sendiri ya. sudah. Saya ulangi mungkin begini ya teman-teman. Jadi tadi seperti yang dibenarkan sama Pak BM, bahwasanya yang hadir itu yang sah sebagai instrumen Bank KB Bukopin ada slip itu hadir, dan itu sesuai dengan kewenangan Ibu Jacqueline sebagai RBO nasabah prioritas Ibu Rebecca membawa slip itu untuk transaksi ke Bank Bukopin, dikonfirmasi kembali sama Bank Bukopin untuk kepada Ibu Rebecca oke, transaksi jalan. Kalau terkait dengan dokumen-dokumen lain tadi yang ada tanda tangan itu tidak ada kaitannya dengan Bank Bukopin, dan kami tidak pernah memerintahkan atau mengetahui tentang. Jika ingin menanyakan silakan ditanyakan sama yang bersangkutan. Oke, ya, teman-teman.